Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhtar Niam. Hari ini kita akan membahas tentang gebrakan dari Bapak Kemendikbud RI, yakni Nadiem Anwar Makarim, terkait peluncuran 4 pokok kebijakan pendidikan dengan nama program Merdeka Belajar. Nah, apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar adalah program yang meliputi ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, UN pada tahun 2021 diganti. Yang ketiga, rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, serta yang terakhir, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB bersistem zonasi. Nah, kita akan kupas satu persatu nih. Oke, USBN diganti dengan asesmen ujian sekolah berstandar nasional. Saat ini akan diganti dengan ujian asesmen. Nah, menurut Bapak Nadiem, situasi saat ini USBN membatasi penerapan dari semangat UU Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Untuk arah kebijakan barunya pada tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolahnya. Nantinya ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa, di mana ujian bentuk tes tertulis dan bentuk penilaian yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar. Bahkan diharapkan anggaran USBN dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi penggantian USBN diganti asesmen akan memudahkan guru dan siswa untuk menentukan ke arah mana mereka akan memilih dengan keleluasaan sesuai minat dan bakatnya. Yang selanjutnya ada pada tahun 2021, UN diganti dengan ujian asesmen. Menteri Nadiem melihat situasi saat ini materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Di samping itu, UN dianggap menjadi beban siswa, guru, dan orang tua karena UN menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Karena tahun 2020 UN akan dilaksanakan terakhir kalinya. Sebagai penggantinya pada tahun 2021, UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran, melainkan penguasaan materi yang diterapkan dalam ujian nasional. Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi seperti yang diterapkan dalam ujian nasional selama ini, melainkan melakukan pemetaan terhadap 2 kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerisasi. Asesmen ini dilakukan pada siswa di tengah jenjang sekolahnya, misalkan di jenjang sekolah dasar di kelas 4, di jenjang sekolah menengah pertama di kelas 8, dan di jenjang sekolah menengah atas di kelas 11.
Kebijakan baru ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Nah, kebijakan baru ini menjadi kabar gembira untuk para siswa karena pada saat ini UN jadi momok para pelajar karena banyak yang stres karena UN. Karena UN pada saat ini tidak menjamin kesuksesan mereka. Bukan berarti nilai UN mereka baik, mereka akan sukses di kemudian hari. Karena tidak serta-merta seperti itu. Karena UN hanya meningkatkan kualitas saja, bukan pada praktik. Nah, untuk itu saya mendukung sekali tentang penggantian UN di tahun 2021. Oke, dan poin yang selanjutnya ada RPP dipersingkat. Rencana pelaksanaan pembelajaran selama ini, guru diarahkan mengikuti format RPP secara kaku, tetapi nanti guru akan bebas memilih membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Dulu RPP terlalu banyak komponen dan guru diminta menulis sangat rinci. Satu dokumen RPP bisa berisi 20 halaman. Nah, tetapi nanti akan dipersingkat, yakni RPP berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen, yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, dari RPP ini kebijakan Bapak Nadiem Karim sangat meringankan para guru, karena yang dulunya guru selalu pusing, selalu habis waktunya untuk membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan menjadi sedikit waktunya untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didiknya. Dan dalam kebijakan ini Bapak Nadiem meringankan beban guru untuk administrasi rencana pelaksanaan pembelajaran dan fokus pada peserta didik. Dan poin yang selanjutnya ada zonasi untuk PPDB atau peraturan penerimaan peserta didik baru. Nah, PPDB sistem zonasi ini lebih fleksibel untuk program Merdeka Belajar. Yang terakhir ini Bapak Nadiem menjelaskan bahwa Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik baru. Adapun kebijakan PPDB ini lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Menurut Bapak Nadiem, komposisi PPDB ini pada jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5% untuk jalur prestasi atau sisa 0 sampai 30%. Lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang untuk proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. PPDB sistem zonasi ini sangat membantu untuk penyebaran peserta didik di seluruh wilayah Indonesia, karena tidak terpacu pada satu wilayah, karena kita bisa meningkatkan di seluruh wilayah untuk meningkatkan kualitas belajar. Jadi untuk PPDB yang berzonasi ini mungkin untuk saya bisa dilaksanakan. Sekian dari saya, bahasan tentang Merdeka Belajar dari Bapak Nadiem Karim. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.